bangsa kita dewasa ini mengidap 3 penyakit kronis. Pertama, penyakit kudis. Yang kedua, penyakit kurap. Yang ketiga, penyakit kutil. Kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang merdeka dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mestinya bangsa ini punya disiplin yang sangat tinggi. Kita menoleh kepada tetangga kita Jepang, dihantam oleh 3 musibah beruntun. Sejak dari banjirnya tsunami, gempanya sendiri, sampai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Fukushima. Tapi semangat dan disiplin yang demikian tinggi membuat mereka tegar. Kita, bangsa yang merdeka dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa, nyaris disiplin kita rendah di semua bidang kehidupan, di semua bidang. Ini kan lagi-lagi gambaran penyakit kudis. Kita ini sawah yang subur ditanami gedung, lalu sawahnya pindah ke lahan gambut di negeri entah berantah. Di Jawa sawah habis, di tempat lain pun sawah gagal. Penyakitnya kudis. Korupsi kita agak tersendat-sendat pemberantasannya, karena umumnya mental kita punya disiplin, takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Di semua aspek kehidupan disiplin kita lentur dan luntur. Padahal semua konsep agama muaranya disiplin. Sholat disiplin waktu, syahadat disiplin keyakinan, puasa Ramadan disiplin makan dan minum. Begitu tingginya disiplin puasa itu. Yang halal pun kalau belum waktunya jangan sentuh, jangan dimakan. Yang halal saja kalau belum waktunya jangan diambil. Bukankah itu sebuah disiplin yang sangat tinggi? Penyakit yang kedua, kurap, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Kita bisa bangun masjid, tapi menata masjid nyaris kalah dengan gereja. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah dengan rumah sakit Zending. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun bernasib la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Lemahnya manajemen kita. Dan yang ketiga, penyakit kita kutil, kurang teliti. Bangsa ini cepat heran, gampang kagum. Coba lihat saja, kadang-kadang kita aneh, negeri kita ini pasar bagus, apa saja laku. Coba saja, kalau ada nabi baru, ada aja pengikutnya itu. Heran sih. Kalau ada aliran aneh, ada saja yang masuk. Ini pasar bagus. Karena masyarakatnya sedang kutil, kurang teliti. Ditambah oleh kemampuan entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pandai membangun bungkusan, sehingga akhirnya orang terpedaya, terpesona, kagum dengan bungkusannya, lupa dengan isinya. Ini penyakit kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Nah, sumber 3 penyakit ini tidak lain adalah kuman, kurangnya keimanan. Sejak awal saya katakan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia pasti negaranya orang yang beragama. Dan kehidupan keagamaan di Indonesia sejak raja-raja Jawa sudah diberikan simbol tentang bagaimana ada masjid, alun-alun, keraton, keraton, alun-alun, masjid besar, masjid besar, alun-alun, keraton. Sejak zaman Jawa-Jawa raja-raja kita dulu sudah memberikan isyarat bahwa agama, negara, dan rakyat, alun-alun tempat rakyat berkumpul, suatu hal yang tidak terpisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Agama, negara, dan agama harus berjalan seiring. Jangan sampai terjadi tabrakan, karena kalau negara bertabrakan dengan agama, musibah buat kita semua. Tentu saja tetap menjaga semangat kebersamaan, keutuhan, kesatuan, dan persatuan kita seluruh rakyat Indonesia. Kita merasa kita memang makin kaya dengan politisi, tapi makin miskin dengan negarawan.